Acara debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020. Kita sudah melalui 2 segmen. Kita sekarang menuju ke segmen yang ketiga. Di mana segmen ini adalah kita membahas isu-isu aktual yang terjadi di Saburai Jua, mulai dari pemerintahan, pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan pariwisata. Waktu yang diberikan untuk Bapak-bapak menjawab pertanyaan yang ada di amplop di depan adalah 2 menit. Sekarang saya minta perwakilan satu persatu dari masing-masing pasangan calon untuk mengambil bola yang ada di depan. Baik, 1, nomor 2, nomor 3. Satu saja, satu perwakilan saja. Baik, boleh. Ambil, berikan ke saya. Yang pertama nomor 1 dulu. Nomor 1, amplop nomor 4. Saya catat. Nomor 3, amplop nomor 3. Nomor 2, amplop nomor 1. Oke, baik. Sekarang ini momentum saya akan bertanya ke paslon nomor 3 terlebih dahulu. Saya ambil ya, amplop nomor 3 untuk pasangan calon nomor urut 3. Sudah siap? Oke. Didengarkan baik-baik pertanyaannya paslon nomor urut 3. Saburai Jua dikategorikan daerah miskin dan perlu mengejar ketertinggalan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2018 sebesar 28.880 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 29.490. Saburai Jua juga tergolong Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kupang sehingga harus mengejar ketertinggalan. Di pihak lain juga memiliki potensi untuk dikelola dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi Saburai Jua masih miskin. Pertanyaannya, apa yang salah? Siapa yang salah? Serta kebijakan seperti apa yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan percepatan pembangunan di Saburai Jua? Waktu Anda 2 menit. Jelas? Dimulai dari sekarang. Terima kasih Mbak Caca. Dengan kesadaran bahwa saya sebagai anak asli Saburai Jua, saya sangat memahami karakter daerah ini. Itu yang pertama. Bahwa dengan memahami karakter daerah ini, kami tahu apa yang mau kami lakukan. Oleh karena itu, kondisi Saburai Jua yang sangat banyak yang mengalami kekurangan yang perlu dibenahi, baik itu berbagai sektor, maka kami akan melakukan segala sesuatu yang ada kaitannya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Saburai Jua dan juga segera membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan yang layak dan pasti buat rakyatnya, kira-kira begitu. Seorang bupati harus bisa memastikan bahwa dia tidak boleh lalai di dalam melakukan atau mencari-cari sumber pendapatan yang ada di daerah ini. Karena kami mengusung Sabu Hebat Bangkit dan Bermartabat itu, karena ada begitu banyak potensi yang ada di daerah ini yang bisa diolah, yang dipercayai dan diyakini oleh bupatinya bahwa ini bisa dieksploitasi untuk meningkatkan PAD buat daerahnya. Karena dengan PAD tinggi, PAD di mana-mana yang dicari dari industri-industri yang saya maksudkan tadi sebagai bagian atau yang menjadi breakdown daripada visi kami yang pertama bahwa Sabu Hebat tadi itu, maka dia akan bisa membeli yang namanya program di bidang pendidikan, program di bidang kesehatan habis terbeli, dan begitu juga dengan infrastruktur. Ketika infrastruktur tidak ada, kita jangan berpikir terhadap apa yang menjadi uang yang ada di kantong orang. Pusat juga Bapak Jokowi berpikir tentang 500 kabupaten di Indonesia ini. Berpikir soal 33 provinsi yang ada di Indonesia ini. Bagaimana dengan Sabu? Dia jauh daerah perbatasan. Oleh karena itu, bupati harus mampu berpikir bagaimana mengolah apa yang menjadi potensi di daerahnya. Untuk apa? Mencari PAD. Dengan PAD banyak, maka dia bisa mengeksekusi program-program itu. Termasuk infrastruktur dan termasuk menumbuhkan pendapatan buat masyarakatnya dan bisa menjadi hidup sejahtera. Itulah yang kami maksudkan dengan Sabu Bermartabat dengan segala program. Waktu habis. Terima kasih. Kemudian saya mengambil amplop untuk pasangan calon nomor urut 1 selanjutnya. Amplop nomor 4, betul ya? Oke, nomor 4 amplopnya. Saya buka.
Baik, pasangan calon nomor urut 1, sektor pariwisata di Kabupaten Saburai Jua memiliki banyak potensi. Secara konseptual, pariwisata tidak hanya sebatas kedatangan wisatawan ke suatu daerah atau sekedar keluar masuk wisatawan tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pariwisata itu idealnya harus mampu menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Pertanyaannya, langkah apa yang Bapak lakukan dalam upaya meningkatkan pariwisata Saburai Jua sekaligus memberikan manfaat dari sisi ekonomi untuk masyarakat sekitar atau yang disebut sebagai trickle down effect? Sudah cukup jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang kebanyakan orang harus datang ke Saburai Jua. Persiapan-persiapan untuk meningkatkan pariwisata di Saburai Jua sudah kita siapkan. Sementara kebetulan saya petahana, kami sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, kita bangun di bidang pariwisata. Oleh karena itu kita berpikir bahwa bicara tentang pariwisata tidak bicara saja tentang orang banyak datang, tetapi bagaimana mereka datang kemudian memberikan pengaruh untuk menetes ke bawah. Pengaruh itu akan kita dapati manakala nanti kita harus mempersiapkan seluruh masyarakat Saburai Jua untuk bisa menerima wisatawan-wisatawan yang datang di Saburai Jua. Caranya bagaimana? Kita siapkan di bidang segala bidang, yaitu masyarakat. Kalau pariwisata datang, tentu kita menyiapkan diri untuk menerima mereka dengan menyiapkan makan, minum, dan lain sebagainya, termasuk penginapan. Ini yang harus mendorong kepada masyarakat untuk supaya masyarakat cepat melakukan tindakan-tindakan menerima wisatawan dengan baik. Nah, langkah-langkah ini harus kita dorong, baik itu secara langsung dengan masyarakat maupun masyarakat lainnya berupa investor-investor yang bisa kita ajak, yang mau datang untuk membangun di Kabupaten Saburai Jua. Hal-hal lain yang perlu kita dorong adalah bagaimana membangun kebersamaan, kolaborasi dengan masyarakat Saburai Jua diaspora. Ini yang harus kita dorong. Disitulah yang mengikat dengan visi daripada kami, yaitu Saburai Jua yang bersatu, maju dan bermartabat. Bersatu artinya bahwa seluruh komponen masyarakat, tidak saja orang Sabu yang ada di Saburai Jua, tetapi orang Sabu yang ada di luar Saburai Jua, yaitu masyarakat Saburai Jua yang diaspora. Demikian juga seluruh komponen masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di Saburai Jua maupun yang di luar Saburai Jua, terus dorong untuk supaya Waktu habis. di Saburai Terima Jua. kasih. Sekian. Baik, sekarang saya ambil amplop untuk pasangan calon nomor urut 2, amplop nomor 1. Benar ya? Amplop nomor 1. Pasangan calon nomor urut 2. Semua pasangan calon bupati dan wakil bupati mengangkat birokrasi sebagai ujung tombak yang turut menyumbang kinerja pemerintahan yang pada akhirnya dapat mensolusikan berbagai persoalan publik. Birokrasi juga sebenarnya tidak hanya sebagai solusi, tetapi sebagai problem sehingga membutuhkan sebuah reformasi. Pertanyaannya, apa yang akan Anda reformasi untuk meningkatkan kapasitas birokrasi yang tentu berkaitan dengan pola rekrutmen, mutasi, promosi birokrasi, pelelangan jabatan, serta solusi yang turut menyumbang kinerja pemerintahan, tapi sering menjadi problem ketika tidak dilakukan secara fair. Jelas? Jelas. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan itu. Sebagai calon Bupati Saburai Jua, kalau kita dipercayakan untuk pimpin Saburai Jua, kami pertama harus evaluasi ya, SDM Saburai Jua. Kemudian kami akan tempatkan the right man in the right place. Bukan karena kedekatan atau KKN dengan pejabat atau dengan tim sukses, tapi kita akan kerja secara profesional. Mana yang terbaik, ya, mampu melakukan yang terbaik untuk jabatannya. Yang berikut, kita juga akan evaluasi setiap jabatan-jabatan yang kosong, yang tidak dimiliki oleh SDM yang ada di Saburai Jua. Kita akan buat
pelatihan atau keterampilan-keterampilan yang bisa memimpin jabatan tersebut. Dan setiap jabatan yang akan kami berikan, kami akan evaluasi setiap 3 bulan supaya setiap pekerjaan mampu melakukan pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Masalah-masalah apa yang dihadapi semua diatur oleh Bupati. Terima kasih. Baik, saya kira kalau aparatur negara itu juga mesin di dalam birokrasi untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu kapasitas mereka harus juga kita tingkatkan. Kami akan berikan kesempatan kepada mereka pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan penjenjangan, itu yang paling penting, pendidikan fungsional dan juga pendidikan teknis lainnya. Juga kesejahteraan PNS juga perlu kita perhatikan karena mereka adalah motor yang menggerakkan pembangunan di daerah ini. Kesejahteraannya pasti kami akan koordinasi dengan Dewan. Kalau memang kapasitas keuangan kita cukup, juga kita harus memperhatikan mereka. Tentang penempatan saya kira juga kita lihat track record mereka dan juga melihat. Waktu habis, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Makin siang, makin tajam, pertanyaannya makin menggigit. Kita sesaat lagi akan menuju ke segmen berikutnya di mana kita akan membahas mengenai hukum, HAM, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan usai jeda berikut.